Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di AWS Ascent Summit 2022 dan selamat datang di sesi Infrastructure as Code using AWS Cloud Development Kit atau CDK. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentunya mengenai Infrastructure as Code. Banyak sekali tools yang saat ini available di market untuk melakukan Infrastructure as Code, namun pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas AWS CDK. Jika Anda merupakan seorang developer dan Anda merasa lelah mengelola cloud resources secara manual dengan web UI, menulis custom scripts, memaintain templates, atau mempelajari domain specific language, maka Anda hadir di sesi yang tepat. CDK adalah sebuah open source framework dari AWS yang membantu para developer untuk mendefinisikan dan melakukan manajemen cloud resources menggunakan modern programming language. Anda bahkan juga bisa menggunakan high-level cloud components yang disebut sebagai constructs, di mana konfigurasi dari components tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan Anda dalam membangun cloud application. Sesi ini dirancang dengan level 200 atau intermediate, yang artinya saya hanya akan mengulang singkat mengenai dasar-dasar infrastructure as code, lalu saya akan melanjutkan pembahasan ke technical how-to, demo, dan juga resources yang Anda dapat explore sendiri setelah sesi ini berakhir. Nama saya Teddy Aryono, saya adalah Developer Specialist Solutions Architect di AWS. Sekali lagi, selamat datang di sesi kali ini dan mari kita mulai. Sesi ini akan dibagi menjadi 4. Pertama-tama, kita akan set konteks dari sesi kali ini dengan membahas sedikit mengenai apa itu Infrastructure as Code dan mengapa kita memerlukannya, termasuk juga apa saja benefit yang ditawarkan oleh Infrastructure as Code. Kemudian, kita akan lanjutkan dengan bagian utama dari sesi ini, di mana kita akan membahas bagaimana CDK dapat membantu developer untuk menjadi lebih produktif. Kita akan membahas beberapa konsep utama dari CDK, dan tentunya kita lanjutkan dengan demo. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa resources yang dapat membantu Anda mempelajari CDK lebih dalam dan menggunakannya secara optimal dalam mengelola cloud resources Anda. Mengapa kita membutuhkan Infrastructure as Code? Salah satu elemen paling mendasar di DevOps adalah kemampuan untuk mendeploy infrastruktur secara konsisten dan reliable dari waktu ke waktu dan juga across organization. Banyak sekali organisasi yang masih bergantung pada manual processes atau scripting untuk melakukan konfigurasi dan provisioning pada environment mereka. Hal ini menyebabkan konsistensi dalam konfigurasi dan provisioning sulit untuk dicapai karena tidak adanya single source of truth. Selain itu, karena dilakukan secara manual, kita juga akan sulit untuk mendeteksi dan melakukan remediasi jika ada kesalahan saat melakukan provisioning infrastructure. Kita membutuhkan sebuah cara atau pendekatan untuk memanage infrastructure life cycle, melakukan otomasi terhadap infrastructure provisioning and configuration yang konsisten, dan membagikan best practices yang dirancang di dalam sebuah organisasi. Infrastructure as Code dapat menjawab kebutuhan tersebut. Infrastructure as Code merupakan sebuah metode di mana sebuah organisasi dapat mendefinisikan infrastruktur yang mereka perlukan secara programatik menggunakan configuration file atau programming language, sehingga infrastruktur yang didefinisikan akan menjadi konsisten dan juga repeatable. Kita dapat menyimpan configuration file atau code kita di dalam sebuah version controlled repository, sehingga repository ini akan menjadi single source of truth yang dapat kita bagikan sebagai best practices di dalam sebuah organisasi, termasuk juga kita memiliki kemampuan untuk melakukan rollback changes ke versi sebelumnya. Setiap changes yang terjadi dapat kita apply menggunakan continuous integration dan continuous deployment atau CI/CD, sehingga semua environment, baik development, testing, maupun production, semuanya menjadi konsisten. Layaknya kita melakukan deployment application code ke environment tersebut. AWS CloudFormation dan AWS CDK adalah tools yang dapat kita gunakan untuk mengadopsi Infrastructure as Code di AWS. Jika menggunakan CloudFormation, kita akan mendefinisikan template menggunakan JSON atau YAML. Template ini berisi sekumpulan resources yang akan kita kelola sepanjang lifecycle mereka. Kita dapat melakukan provisioning dan configuration pada resources tersebut secara cepat dan konsisten. Selain itu, kita juga dapat menggunakan CDK untuk mengelola infrastruktur menggunakan programming language seperti Python, JavaScript, TypeScript, Java, atau C#. CDK menggunakan CloudFormation sebagai provisioning engine-nya untuk melakukan provisioning resources secara aman dan repeatable. CDK juga menyediakan high-level components yang disebut sebagai constructs yang berisi sekumpulan cloud resources yang sudah pre-configured. Dengan hal ini,
kita dapat membuat custom libraries atau custom constructs dan mengakomodir requirements dari organisasi kita. Untuk sesi kali ini, kita akan fokus membahas AWS CDK. CDK diluncurkan untuk menyediakan tools dan framework untuk membuat custom abstraction dari cloud infrastructure kita. Sebelum nanti saya tunjukkan sebuah demo mengenai CDK, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa konsep utama dalam CDK. Dengan semakin banyaknya hal yang kita bisa lakukan di cloud dan semakin banyaknya aplikasi kita yang memanfaatkan cloud, maka semakin banyak pula cloud resources dan konfigurasi yang perlu kita kelola. Konfigurasi ini juga akan menjadi semakin kompleks. Sebagai seorang developer, kita memerlukan sebuah tools untuk membantu mengelola kompleksitas tersebut, dan ketika kita berhasil mengidentifikasi patterns yang terbentuk, maka kita bisa membuat abstraction di atasnya, membuatnya menjadi reusable dan shareable components. Dan itulah alasan mengapa AWS CDK diluncurkan. AWS CDK adalah sebuah open source software development framework untuk membantu modeling dan provisioning cloud application resources menggunakan programming language yang sudah familiar dengan Anda. Secara otomatis, karena kita menggunakan programming language, maka kita juga akan dimudahkan dalam menulis atau mengcodify infrastruktur kita dengan hal-hal seperti autocomplete, inline documentation, automated testing, linting, dan juga debugger. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, CDK menyediakan pre-configured cloud resources dengan default value pada class libraries, sehingga meminimalkan kebutuhan kita untuk membaca banyak dokumentasi. Bukan artinya tidak perlu membaca dokumentasi, tetapi dengan adanya default value, kita tentunya akan dimudahkan. Perlu kita ketahui bahwa CDK menggunakan CloudFormation sebagai provisioning engine. CDK akan rely kepada CloudFormation untuk mencapai desired state yang kita definisikan menggunakan programming language tadi. Saat ini, programming language yang tersedia adalah Python, JavaScript, TypeScript, Java, dan C#. Golang, salah satu programming language yang paling banyak di-request, saat ini sudah tersedia dalam tahap developer preview. Ada 3 komponen utama dalam CDK, yaitu Core Framework, AWS Construct Libraries, dan Command Line Interface atau CLI. Core Framework adalah basic building block dari CDK dalam mendefinisikan core classes. Dengan menggunakan Core Framework ini, Anda dapat membuat CDK application yang terdiri dari satu stack atau lebih. Stack adalah logical unit dari infrastructure yang terdiri dari beberapa cloud resources dan bersifat one-to-one mapping dengan CloudFormation stacks. Dalam mendefinisikan stack, disarankan untuk membagi cloud resources berdasarkan life cycle-nya. Misalnya, stack pertama untuk mendefinisikan network infrastructure seperti VPC. Lalu, stack kedua untuk mendefinisikan ECS cluster. Dan stack ketiga untuk mendefinisikan aplikasi yang kita jalankan di atas ECS cluster ini. Komponen selanjutnya adalah constructs. Di dalam stacks, ada sesuatu yang disebut sebagai constructs atau tree of constructs. Constructs adalah core programming model pada CDK dan merupakan kunci dari abstraction pada CDK. Secara high level, constructs adalah konfigurasi dari cloud resources kita, misalnya S3 buckets, EC2 instance, atau bahkan konfigurasi dari beberapa cloud resources. AWS Construct Library adalah reusable cloud components yang dibuat dan disediakan oleh AWS untuk mendefinisikan resources pada service tertentu. Biasanya akan ada default value pada Construct Library ini, sehingga hal ini akan membantu kita untuk selalu mengikuti best practices dan mempertimbangkan berbagai aspek security. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan developer experience, ease of use, dan mempercepat iteration cycles kita. Komponen terakhir yang ingin saya highlight adalah CDK CLI, di mana CLI ini akan membantu kita untuk berinteraksi dengan Core Framework untuk melakukan initialize project structure, melakukan deployment dengan mudah di AWS, dan juga melihat apakah ada perbedaan antara satu infrastructure deployment dengan deployment lainnya. Pada intinya, dengan menggunakan CLI ini, kita dapat berinteraksi dengan CDK apps dan juga stacks yang ada di dalamnya. Secara singkat, ini adalah workflow kita ketika mengembangkan CDK application. Pertama-tama,
kita mulai sebuah project dengan perintah CDK init yang akan mengenerate project structure untuk programming language yang kita pilih. Setelah itu, kita bisa mulai menambahkan stacks di dalamnya, constructs, dan cloud resources. Setelah kita selesai menulis CDK application kita, langkah selanjutnya adalah melakukan synthesize code kita ke CloudFormation template dengan menjalankan CDK syn. Perintah ini akan mengenerate CloudFormation templates dan assets lainnya, dan biasanya bundle ini disebut sebagai Cloud Assembly. Nah, sebelum melakukan deployment Cloud Assembly tadi, kita perlu mengecek apa saja changes atau perubahan yang kita lakukan. Cloud resources apa saja yang akan kita hapus, apa saja yang akan kita update, atau apakah ada cloud resources baru yang kita buat atau tambahkan. Semua hal ini kita lakukan dengan menjalankan CDK diff. Terakhir adalah menjalankan CDK deploy, di mana kita meng-apply semua changes tadi ke CloudFormations. Sampai di sini, CloudFormation akan mencapai desired state di AWS sesuai dengan yang kita definisikan melalui CDK application. Sekarang mari kita membahas construct secara lebih mendalam. Construct sendiri terdiri dari 3 level yang berbeda. Kita mulai dari level 3 atau L3 construct terlebih dahulu. L3 constructs adalah opinionated abstraction yang dibuat dan disediakan baik oleh AWS, AWS partners, third party communities, ataupun library yang kita buat sendiri. L3 constructs adalah gabungan berbagai resources dari AWS services yang berbeda. Di level ini, kita biasanya akan membuat abstraction yang bisa di-reuse. Jika kita membuat abstraction lagi di atasnya, maka hal ini sering disebut sebagai L3+. Mari kita lihat contoh L3 construct. Contoh L3 construct yang dibuat oleh AWS adalah ECS service dengan Integrated Application Load Balancer atau ALB, VPC, dan komponen lainnya. Dengan menggunakan construct ini, maka kita secara otomatis akan membuat ALB lengkap dengan security groups-nya, listener, task definition, dan lain sebagainya. Kita juga akan membuat Fargate service sebagai worker node-nya, lengkap dengan IAM roles, policies, dan log groups. Hanya 2 parameter yang kita perlu sediakan untuk membuat construct ini, yaitu yang pertama adalah nama dari ECS cluster kita, dan yang kedua adalah Docker image yang kita simpan di container image registry. Hal ini menunjukkan betapa powerful-nya L3 constructs dan bagaimana kita dapat membuat abstraction kita sendiri yang dapat kita distribusikan baik secara publik maupun private di dalam organisasi kita. Selanjutnya adalah L2 construct, di mana level ini merepresentasikan resources seperti S3 bucket atau VPC. Di dalam L2 constructs, biasanya mengandung lebih dari 1 cloud resources, tetapi masih dalam satu AWS service yang sama. Jika dibandingkan CloudFormation template, L2 construct ini akan lebih sederhana dan membutuhkan parameter yang sangat sedikit. Karena parameter-parameter dari construct ini sudah dilengkapi dengan default value, sehingga kita tidak perlu mengatur setiap detail dari parameter yang tersedia. Mari kita lihat contohnya. Jika Anda pernah membuat VPC dari scratch menggunakan CloudFormation, mungkin Anda tahu betapa rumitnya setiap detail resources yang Anda perlu setup dan configure. Sebaliknya, dari satu baris code ini, kita dapat membuat sebuah VPC yang terdiri dari 2 availability zones, 4 subnets, dan 65.536 IP address yang dibagi sama rata dalam 4 subnets tersebut. Kita juga sudah mempunyai internet gateway, routing tables, dan semua essential resources lainnya yang kita perlukan dalam melakukan konfigurasi VPC. Tentunya Anda bisa mengonfigurasi setiap parameter VPC yang Anda buat jika Anda mau. Construct level yang terakhir adalah L1 construct, di mana construct ini merupakan one-to-one mapping antara kelas di dalam CDK dengan AWS resources. Construct ini akan secara otomatis di-generate dari CloudFormation Resource Specification. Mari kita lihat lagi contohnya. Ada kelas CFN bucket, di mana kelas ini merupakan one-to-one mapping dengan S3 bucket. Ketika kita menggunakan L1 construct ini,
maka kita akan mempunyai direct access ke CloudFormation resources yang di-generate. Hal ini memungkinkan kita untuk mempunyai kontrol penuh, tetapi juga memerlukan knowledge yang dalam mengenai setiap parameter dari resource specification yang akan kita buat. Sekarang mari kita berpindah topik sedikit dari construct dan membahas mengenai reusability. Bicara mengenai reusability, AWS juga menyediakan community-driven construct hub, di mana kita bisa mempublish CDK construct yang sudah kita buat. Menariknya, hub itu merupakan sebuah construct yang juga dapat Anda deploy dan host secara private untuk organisasi Anda, sehingga Anda bisa membuat company-wide construct hub. Pada reInvent 2021 lalu, CDK versi 2 sudah generally available. Satu hal yang ingin saya highlight pada CDK versi 2 ini adalah tersedianya fitur atau perintah CDK Watch. Dengan menggunakan CDK Watch, proses development kita akan menjadi lebih cepat. Misalnya, kita mempunyai Lambda function yang dikelola melalui CDK. Pada versi sebelumnya, jika kita melakukan perubahan code di dalam Lambda function, yang terjadi adalah CDK akan mengupdate Lambda function kita melalui CloudFormation. Pada CDK versi 2, CDK akan membypass CloudFormation dan langsung melakukan hot swap pada code di dalam Lambda function. Akibatnya, waktu yang kita butuhkan untuk melakukan perubahan code di dalam Lambda function menjadi lebih cepat. Perlu diingat bahwa hot swap change ini secara sengaja akan menghasilkan drift pada CloudFormation untuk mempercepat deployment. Fitur ini dirancang untuk digunakan pada fase development dan bukan production. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa hal ini hanya berlaku untuk perubahan yang melibatkan assets atau asset changes. Dalam kasus ini, aset yang saya maksud adalah code yang ada di dalam Lambda function. Jika Anda melakukan perubahan non-assets, CDK tetap akan menggunakan CloudFormation sebagai provisioning engine-nya. Sekarang, mari kita simak demo berikut. Untuk kebutuhan demo kali ini, saya sudah menyiapkan sebuah workspace yang kosong di sini. Ada folder CDK_workshop. Dan kita akan mulai untuk initiate sebuah CDK project atau CDK application menggunakan perintah CDK init. Untuk kali ini, language yang saya gunakan atau programming language yang saya gunakan adalah Python. Jadi saya akan melakukan initial CDK init sample app language Python. Dan di sini kita akan mendapatkan sebuah output yang kurang lebih akan seperti sama. Ada useful comment, ada beberapa panduan atau guidance yang kita bisa ikuti. Dan di sini kita akan mendapatkan satu project template. Terdiri dari beberapa directory, ada virtual environment, ada directory test, dan ini adalah directory atau bagian utama dari aplikasi kita, CDK Workshop Stack. Dan app.py di sini adalah entry point dari aplikasi kita. Selebihnya ada requirements.txt yang mendefinisikan dependensi atau requirements dari project ini. Dan juga ada cdk.json berisi setting atau konfigurasi dari CDK project kita. Kemudian yang akan saya lakukan adalah saya mengaktifkan sebuah virtual environment saya. Dan saya akan menginstal requirements atau dependensi dari project ini. Isinya adalah sebagai berikut, ada AWS CDK lib dan juga construct. Kita tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Dan setelah kita selesai melakukan instalasi, kita lihat sedikit struktur dari project kita. Di sini yang saya sudah jelaskan ada unit test, yang di mana kita bisa meletakkan tes, ada CDK Workshop, dan juga ada app.py yang merupakan entry point dari aplikasi kita yang memanggil CDK Workshop Stack, di mana CDK Workshop Stack ini didefinisikan di sini. Di sini kita bisa lihat isinya adalah SQSQ, SNS topic, dan juga subscription dari SQS ke SNS kita. Jadi itu adalah template-nya, isi dari CDK application kita untuk pertama kali. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita jalankan CDK LS, di mana CDK LS ini kita melihat ada stack apa saja yang tersedia di dalam CDK application kita. Di sini terlihat bahwa CDK application kita ada satu stack, CDK Dash Workshop, yang sudah teridentifikasi
Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menjalankan CDK Syn. Ketika kita menjalankan CDK Syn ini atau synthesize atau shorthand dari synthesize, maka yang akan kita dapatkan adalah output dari CloudFormation template yang sebentar lagi akan kita lihat. Di sini adalah outputnya. Di cdk.out di sini adalah berisi JSON template atau CloudFormation template yang kita bisa lihat di generate dari CDK, dan selanjutnya yang kita lakukan adalah CDK Bootstrap. Jadi CDK Bootstrap ini dilakukan hanya pertama kali ketika akun AWS Anda belum pernah dijalankan CDK Bootstrap atau betul-betul masih baru atau masih kosong. Jika sebelumnya sudah menjalankan CDK Bootstrap atau sudah pernah menggunakan CDK, maka tidak pernah menjalankan ini lagi. Saat CDK Bootstrap ini dijalankan, maka yang terjadi adalah CDK akan membuat sebuah toolkit atau beberapa cloud resources yang dibutuhkan untuk CDK ini bekerja di dalam AWS account Anda. Kalau kita lihat di CloudFormation Anda, saya sudah siapkan di sini ada stack name namanya CDK Toolkit dan ada beberapa resources yang kita bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya adalah setelah selesai kita jalankan CDK deploy, di mana CDK deploy ini akan mendeploy cloud resources kita ke AWS account, dan dia akan membuat satu CloudFormation template di sini. Kita perlu lakukan konfirmasi. Kita bisa lihat apa saja yang di generate. Di sini ada IAM state changes. Kemudian dia meminta konfirmasi kita. Kita tekan yes, dan yang terjadi adalah akan mempublish changes kita ke CloudFormation, ke AWS account yang saat ini kita gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses deployment kita sudah selesai. Deployment time-nya adalah 95,1 second dengan total time 103,41 second. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah tadi ada synthesize time 8,30 second. Dan ketika kita cek di CloudFormation saat deployment-nya sudah selesai, maka kita bisa lihat bahwa ada CDK Dash Workshop yang kalau kita buka, maka resources-nya isinya adalah resources yang kita sudah definisikan sebelumnya. Ada queue policy, subscription, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian pertama dari demo kita. Dan untuk bagian kedua yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat arsitektur seperti ini, di mana ada AWS Lambda Function, ada Amazon API Gateway, dan user akan menghit URL dari API Gateway dan akan menginvoke Lambda Function kita, dan semuanya akan kita definisikan melalui CDK application kita. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus clean up resources atau stack kita. Kita buka CDK Workshop stack kita, dan kita clean up resources di sini. Kita clean up semuanya, resources di sini juga kita clean up, dan kita mulai dari yang bersih seperti ini. Ketika kita jalankan CDK diff atau difference, yang terjadi adalah seperti yang kita bisa duga, resource kita akan hilang. Kita tunggu beberapa saat dan ada deletion atau destroy di sini. Jadi ketika kita jalankan CDK deploy, maka yang terjadi adalah resources kita akan hilang atau terhapus. SQSQ kita, queue policy, SNS subscription, dan juga SNS topic akan terhapus atau hilang. Kita bisa lihat di sini synthesis time-nya 8,67 second. Dan saat ini sedang membuat change set. Dan selesai, total waktunya adalah 93,6 second, termasuk deployment time-nya 84,93 second. Ketika kita cek lagi di sini, maka yang terjadi adalah cloud resources kita akan hilang, hanya tersisa metadata. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan create Lambda function kita. Jadi saya akan create satu folder, saya beri nama Lambda, dan isinya adalah Lambda function kita. Saya beri nama hello.py. Kemudian saya sudah menyiapkan satu
code snippet yang saya paste. Ketika function ini akan kita hit, maka dia akan mengeluarkan hello CDK, you have hit, dan pathnya akan ditampilkan di sini. Ada juga status code dan header yang akan digunakan oleh API Gateway untuk mengeluarkan atau menghasilkan HTTP response. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita sudah punya Lambda function-nya dan kita sudah akan definisikan di CDK application kita. Pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengimpor dependensinya, AWS_Lambda. Kita bisa lihat di sini ada autocomplete yang sangat membantu kita ketika kita mendefinisikan infrastruktur kita as_lambda. Saya menggunakan _lambda di sini karena di Python lambda adalah sebuah reserved word dan saya mendefinisikan lambda function saya jadi my lambda sama dengan _lambda dot function. Selama saya mengetik kita bisa lihat ada autocomplete yang membantu saya. Kemudian self, hello handler sebagai ID-nya. Kemudian code-nya adalah runtime. Saya isi adalah _lambda dot runtime dot python 3.7 yang saya gunakan. Kemudian code-nya saya simpan di _lambda dot code dot from a set lambda, ada di directory lambda, dan handlernya adalah hello.handler. Hello adalah nama filenya, dan handler adalah nama functionnya. Jadi kalau misalnya kita buka functionnya, itu adalah nama function yang saya panggil, sudah selesai mendefinisikan, kemudian ketika saya jalankan lagi sedikit div, maka seharusnya akan ada tambahan lambda function kita untuk dilakukan deployment. Kita bisa lihat di sini ada penambahan resources, ada IAM state changes, ada policy changes. Yang akan saya lakukan berikutnya adalah CDK deploy untuk mendeploy perubahan ini. Kita konfirmasi yes. Sudah selesai, deployment time-nya memakan waktu 68,97 second. Dan kalau kita lihat di AWS console kita menuju ke Lambda console, maka kita akan punya satu function di sini. Ini function yang baru saja kita deploy. Kalau kita buka, kemudian kita lakukan tes di sini, kita pilih eventnya adalah API Gateway AWS Proxy dengan event name adalah test. Maka kita create, kemudian kita klik test, dan kita bisa lihat execution result-nya. Hello CDK, you have hit path to resources. Ini adalah output-nya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di CDK 2 ada CDK watch. Sebelum ke watch mungkin saya jelaskan dahulu ada namanya hot swap. Jadi misalnya saya mau mengubah function hello.py ini, instead of saya jalankan hello CDK, saya mau outputnya adalah good morning CDK, dan saya mau deploy lagi function ini ke lambda function saya bisa menggunakan CDK deploy, tapi itu akan melewati CloudFormation dan mengakibatkan deployment time-nya menjadi lebih lama. Jadi yang perlu saya lakukan adalah saya akan coba deploy dengan CDK deploy terlebih dahulu untuk melihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan deployment. Saat ini sedang membuat change set, dan total waktu yang dibutuhkan adalah 37,52 second. Synthesize dan deployment time. Sekarang yang saya lakukan adalah saya mengubah sekali lagi, instead of good morning, saya ubah jadi good afternoon, dan saya mendeploy tapi menggunakan flag hot swap. Hot swap ini perubahannya tidak akan melalui CloudFormation, tapi akan menuju langsung ke Lambda function. Jadi kita jalankan. Kita bisa lihat di sini total time-nya adalah 12,37 detik. Sebelumnya adalah 37,52 detik. Kita bisa lihat
ada peringatan di sini bahwa hot swap ini akan menghasilkan drift di CloudFormation. Jadi fitur hot swap ini tidak disarankan untuk digunakan di production. Yang kedua adalah perubahan ini atau perubahan hot swap ini hanya bisa dilakukan untuk perubahan yang melibatkan assets. Contohnya di sini adalah Lambda code. Kalau misalnya yang diubah contohnya bukan Lambda code, tapi misalnya kita sudah mendefinisikan satu EC2 instance kemudian kita melakukan perubahan, maka CDK tetap akan melalui CloudFormation instead of melakukan hot swap. Satu lagi yang ingin saya bahas adalah CDK Watch. Jadi ketika saya jalankan CDK Watch, dia akan watching, memantau ada perubahan apa saja di project ini. Jadi ketika saya ganti awalnya good afternoon menjadi good night misalnya, ini dia tadi pertama kali melakukan deployment, saat pertama kali saya jalankan CDK Watch, dan dia memantau sekarang apakah ada perubahan. Saya lakukan perubahan good night, saat ini belum saya save, kemudian saya save, dan secara otomatis dia akan mendeteksi adanya perubahan. Dan dia akan men-trigger CDK deploy, melakukan hot swap langsung ke Lambda function. Kita bisa lihat waktunya 12,76 second. Dan kalau misalnya sekarang saya close dan kalau misalnya kita lihat di Lambda code sini, saya refresh, maka code saya sudah berubah menjadi good night. Karena langsung di hot swap. Oke, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat API gateway untuk mengakses atau menginfo code ini. Jadi saya akan mendefinisikan API gateway di sini. Pertama, seperti biasa, ada dependensi yang akan saya import. Kemudian saya definisikan API gateway-nya di sini. API gateway.lambda REST API dengan parameter scope, kemudian ID-nya, dan juga handler. Handlernya adalah myLambda. Dan saya jalankan CDK diff, saya mau lihat perbedaannya. Oke, di sini ada beberapa perubahan. Ada IAM policy changes, ada statement changes juga. Kemudian ada perubahan-perubahan dari resources atau penambahan dari resources. Dan setelah itu tadi ada perubahan dan setelah itu saya mendeploy CDK deploy. Konfirmasi yes. Sudah selesai proses deployment-nya dan CDK secara langsung akan menghasilkan output atau mendefinisikan endpoint yang saya bisa hit dari browser atau menggunakan CLI saya. Kalau misalnya saya copy, kemudian saya panggil menggunakan CURL, hasilnya adalah goodnight CDK you have hit /. Oke, jadi semuanya sudah selesai. Misalnya kita mau destroy, atau kita mau delete semua infrastruktur kita, yang harus dilakukan adalah kita perlu menjalankan CDK destroy, dan saat kita jalankan CDK destroy, maka akan ada konfirmasi yes, dan destroying, dan semua resources kita sudah terdestroy. Kalau misalnya kita lihat di CloudFormation, kita refresh, hasilnya sudah hilang CDK stack-nya, tersisa hanya satu stack CDK Toolkit, di mana stack ini memang dibutuhkan atau digunakan oleh CDK untuk melakukan pekerjaannya. Jadi yang tadi kita definisikan sudah hilang atau di-destroy. Sebelum kita tutup sesi ini, saya akan membagikan learning resources untuk Anda pelajari sehingga Anda dapat memperdalam pengetahuan mengenai CDK. Saya membagi menjadi 3 bagian, mulai dari getting started, lalu resources yang dibuat oleh community, serta 1 buah blog post tentang best practices yang perlu Anda ketahui ketika mengembangkan CDK application. Selain itu, saya juga akan mengencourage Anda untuk memanfaatkan konten-konten dari AWS Training and Certification. Anda bisa memanfaatkan AWS Skills Builder, sebuah learning center dengan lebih dari 500 free digital courses yang disediakan oleh AWS untuk membantu membangun cloud skills Anda. Seiring dengan berkembangnya cloud skills Anda,
maka Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mempersiapkan mengambil 11 AWS Certifications yang tersedia. Silahkan scan QR Code yang tersedia untuk membangun cloud skills Anda dan mengambil AWS Certifications. Itu saja yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menghadiri sesi ini. Semoga sesi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk mengisi survei di akhir sesi ini, supaya kami bisa tahu bagaimana meningkatkan kualitas acara ini untuk Anda di kemudian hari.